Ada orang tanya kepada saya, siapa ibu yang paling jahat di dunia ini? Yaitu seorang ibu yang paling jahat adalah seorang syarifah yang menikah bukan dengan Habib, karena dia memutus nasab daripada anaknya. Pada hari kiamat, itu anak tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Ini ibu yang paling kurang ajar. Memang orgil kalau jadi ulama seperti ini. Ngaku-ngaku ulama, padahal orgil, orang gila. Ngaku cucu Nabi, ngaku orang mulia, tapi omongannya gila, saudara. Tidak masuk nulur, nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari sepertinya seorang habaib yang kemudian lagi mengulas terkait dengan seorang ibu ya, yang katanya itu paling jahat di dunia kalau dia adalah seorang dari keturunan ya Ba'alawi atau Syarifah yang kemudian menikah bukan dari kalangan mereka, karena menurutnya bahwa ini akan memutus nasab ya anak beliau, dan anaknya katanya nanti tidak akan diakui oleh Nabi sebagai cucunya, dan itulah kejahatan atau jahatnya seorang ibu katanya di dunia ini ya hingga di akhirat. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang menurut kita ya apa begitu menggelikan ya. Hal yang tidak pernah kita jumpai ya ketika kita belajar di sekolah-sekolah di madrasah dulu, bahwa hanya karena dia seorang syarifah lalu kemudian menikah dengan dari kalangan mereka, lantas dia menjadi jahat karena memutus nasab anaknya. Anaknya katanya itu tidak berdosa, tetapi ibunya lah karena dia telah memutus. Menurut kita statement-statement seperti ini sangat berbahaya kemudian jika ini selalu dilontarkan ke publik. Kenapa? Karena jelas ini seolah-olah memandang ya rendah orang di luar dari kalangan mereka hanya karena nasab. Ya, dan itu kan bisa menciptakan disharmonisasi dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Oke lah kalau misalnya kalian ya mau menikah dengan sesama kalian, itu adalah tidak masalah. Ya, itu kan otoritas dan hak dari walinya masing-masing. Tetapi jika membuat statement-statement seperti ini, ya bahwa seorang syarifah itu adalah ibu yang jahat ketika dia menikah dengan selain dari kalangan mereka, nah, ini kan orang bertanya apa dasarnya, mana dasarnya, apakah ada hadisnya, apakah ada ayat Al-Quran yang kemudian menyatakan demikian ya. Jangan membuat sebuah statement-statement ngawur ya, sebuah asumsi-asumsi hanya karena selalu merasa bahwa nasab kalian itu lebih tinggi dibanding yang lain ya. Kenapa? Karena agama itu adalah dalil. Agama itu agama yang harus berlandaskan pada dalil. Nah, kita tentu berisi dengan ya statement-statement seperti ini yang seolah-olah bahwa ya selain dari mereka ya, atau mereka menyebutnya itu akhwal, itu rendah ya jika dibandingkan dengan mereka-mereka, karena selalu menonjolkan nasab. Nah, seperti apa ulasannya ya kita simak dulu sama-sama. Kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib itu dilarang. Apalagi dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram, tidak ada berboleh. Kenapa? Karena ada namanya kafa'ah. Kafa'ah itu harus sekufu. Sekufu itu artinya apa? Harus sejajar. Kalau orang kaya saja maunya sama orang kaya gitu. Kalau orang kaya saja maunya sama orang kaya. Orang yang soleh maunya sama orang yang soleha. Ini kita tidak bicara masalah itu, kita bicara lebih dari itu, di atas daripada itu. Apa masalah nasab? Atas daripada itu, apa masalah nasab? Jadi kalau seorang syarifah, seorang perempuan syarifah menikah dengan laki-laki selain Habib, itu nasabnya akan terputus. Kata para ulama sudah ini cukup menjadi dalil bahwasannya seorang syarifah harus menikah dengan sayyid, Habib atau Ayyib. Kenapa? Karena kalau seorang syarifah menikah bukan dengan Habib, maka dia memutus nasab anaknya. Kalau ditanya, ada orang tanya kepada saya,
siapa ibu yang paling jahat di dunia ini? Yaitu seorang ibu yang paling jahat adalah seorang Syarifah yang menikah bukan dengan Habib, karena dia memutus nasab daripada anaknya. Pada hari kiamat itu anak tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Ini ibu yang paling kurang ajar. Kenapa? Karena dia memutus nasabnya. Anak tidak punya salah apa-apa. Gara-gara kesalahan ibundanya, akhirnya nasab si anak terputus, tidak diakui pada hari kiamat sebagai cucunya Nabi. Lalu mau cari yang seperti apa lagi? Kalau seandainya, naudzubillah min dzalik, sekarang ini banyak kejadian seorang perempuan hamil di luar nikah, akhirnya anaknya ditelantarkan, dibuang. Kemudian si anak berjaya, si anak kemudian hebat, selesai sudah. Kalau seandainya dia terhinakan pada saat itu aja di dunia. Tapi kalau seorang anak yang dari seorang Syarifah kemudian menikah bukan dengan Habib, itu malunya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat dia tidak diakui oleh daripada Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya. Dan Anda yang, karena kemarin beberapa lah bertanya, yang akhwal, maaf sekali lagi, yang bukan dari golongan sada, habaib, ada Syarifah yang dekat, yang senang kepada Anda sebagai, kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Anda ajarkan beliau untuk menikah dengan Sayyid, Habib atau Ayyib. Itu bentuk cinta Anda kepada Nabi. Jangan lihat si perempuan itu. Kalau Anda cinta kepada Nabi, Anda menjaga keluarga Nabi. Karena Nabi sudah mengingatkan, Nabi tidak minta apa-apa kepada kita sebagai umatnya, illa mawaddata fi kurba, kecuali kecintaan kita kepada kurba, kepada keluarganya Nabi. Jadi kalau kita melihat seorang Syarifah yang senang kepada selain Sayyid, Anda luruskan. Senangnya kepada Anda yang akhwal, Anda luruskan. Anda minta kepada habaib sekitar yang disegani untuk mengingatkan perempuan tersebut. Bukan malah karena Anda sayang, dicintai, itu Anda bukan sayang, tapi Anda menyakiti hati Nabi. Karena Anda memutuskan daripada nasabnya Nabi. Kalau yang laki-laki, yang Sayyid tidak menikah dengan Syarifah, yang Syarifah menikah dengan siapa? Apalagi pada saat ini Al-Faqih dengar 1 sudah banding 7. Bahkan Al-Faqih dengar sudah banding 11 sampai ada yang mengatakan 13. Nah sekarang pertanyaannya, intinya, kalau sudah laki-laki anggap berbanding sampai sekian itu, kemudian yang Habib menikahnya bukan dengan Syarifah, yang Syarifah nikah dengan siapa? Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para Sayyid, habaib, kalau Anda tidak menikah dengan Syarifah, takutnya Anda akan menjadi sebab menunjukkan satu dosa kepada Syarifah. Ini yang ditakutkan. Memang orgil kalau jadi ulama seperti ini. Ngaku-ngaku ulama, padahal orgil, orang gila. Ngaku cucu Nabi, ngaku orang mulia, tapi omongannya gila, saudara. Tidak masuk nalar. Nular lagi. Udah nggak masuk nalar, nular lagi. Kesesatannya nular. Memang nggak tahu malu kalian. Saya nggak percaya. Dan ketidakpercayaan saya terhadap dongeng-dongeng oknum habaib ini tidak akan membuat saya menjadi seorang murtad. Tidak. Saya tidak percaya dengan beginian. Ya, kalau narasi-narasi seperti ini terus kemudian bergulir dan bergulir, ini ya akan menimbulkan cara pandang negatif daripada kaum pribumi atau para akhwal menurut mereka. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa ya laki-laki di luar dari kalangan mereka itu sangat tidak pantas menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka. Sementara laki-laki dari kalangan mereka itu bebas saja menikahi baik dari kalangan mereka dan para wanita-wanita pribumi. Ya, artinya bahwa kalau ini tidak dijelaskan dengan baik kepada masyarakat, maka akan menimbulkan cara pandang yang negatif. Kenapa? Karena umum dipahami oleh masyarakat Islam Indonesia dan dipelajari di sekolah-sekolah bahwa kita tidak pernah mendengar ajaran-ajaran yang demikian, bahwa kalau ada Syarifah menikah dengan orang di luar kalangan mereka itu dilarang, ya, itu haram. Nah, tidak ada yang demikian. Ya, kalau misalnya ada wali yang tidak mau menikahkan karena tidak selevel atau tidak sekupu, maka itu kan haknya seorang wali. Kalau orang berasumsi bahwa idealnya seorang Syarifah menikah dengan habaib, ya itu hak mereka. Tetapi kalau membuat statement yang seperti bahwa seorang Syarifah adalah akan menjadi ibu yang jahat
kalau dia menikah selain daripada kalangan mereka karena telah memutus nasab anaknya, ini kan pernyataan ngaur yang seperti ini. Nah, kita tidak pernah menjumpai ada hadis yang demikian bahwa seorang ibu akan menjadi jahat, ya, sejahat-jahatnya. Ibu adalah saripah yang menikah. Ini kan juga menyakiti hati para saripah-saripah yang sudah menikah dengan ya kalangan-kalangan pribumi. Apakah itu semua dipikir ya, lalu mengeluarkan statement seperti ini? Nah, disinilah kita betul-betul kadang bersih dengan orang-orang seperti ini yang selalu membuat pernyataan-pernyataan ngaur. Semoga ya ini bisa mengedukasi kita semua dan kita bisa mengambil posisi yang tepat bagaimana seharusnya kita menyikapi ya, dan siapa di antara ulama-ulama kiai-kiai yang patut memang diikuti dan dijadikan teladan dalam kehidupan bernegara, berbangsa ya, dan tentu ya sebagai seorang umat Islam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.